Dan maaf ganggu, ini kan sudah malam katanya. Lalu sosok perempuan merah tadi langsung ngejawab, tolong tangkap pelakunya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa minggu lalu ya kan kita sempat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi di konten Kamar Jerry, khususnya di konten permisi. Jadi gue minta teman-teman untuk mengirimkan cerita-cerita horor ke email tim Kamar Jerry. Yang bikin gue seneng banget dan dicampur kaget gitu ya, ternyata yang pernah mengalami kejadian horor itu nggak sedikit. Karena dari email yang kita terima ini banyak banget nih. Sumpah ini banyak banget emailnya. Dan dari cerita yang udah gue baca satu persatu tuh kayak gila, lo semua bisa ngalamin hal-hal kayak gini nih, apa nggak menyebabkan trauma tersendiri gitu? Ya gimana gitu, lo udah ngalamin hal sehoror ini, ya let's say misalkan lo ngalamin hal horor di sekolah atau di tempat kerja, yang mana ya tempat tersebut adalah daily life lo di situ gitu, setiap hari lo harus bolak-balik ke sana. Gimana cara lo menangani hal itu gitu? Dan gue salut banget sih dari beberapa orang, memang nyalinya gokil-gokil. Oke, dari beberapa cerita seperti yang kita janjikan, cerita paling menarik yang lumayan lengkap alurnya kita angkat di sini. Dan kita sebenarnya pengen banget ngundang kalian sebagai narasumber untuk langsung bercerita bersama kita di sini. Nah, tapi ada beberapa yang kita hubungin tapi belum respon, belum bales. Jadi kita langsung ceritakan saja pengalaman kalian. Oke, pengalaman pertama ini datang dari seorang teman kita yang bernama Ervanda Hensel. Kisah horor yang dia alami yaitu Hotel Angker Bandung. Langsung aja kita ceritakan di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kisah nyata ini benar-benar dialami oleh Ervan, yang mana dia pertama kali tuh kerja di sebuah hotel yang ada di Bandung. Tepatnya pada tahun 2019. Nama hotelnya sendiri, Ervan meminta kita untuk disensor karena mengingat ini nama baik tempat tersebut. Ervan ini bekerja sebagai housekeeping, jadi departemen housekeeping, dan dia memang sudah beberapa kali pindah-pindah hotel. Di saat pertama kali dia mulai kerja, ya layaknya orang-orang baru pindah kantor gitu ya, excited banget gitu. Bahkan di saat dia mendapatkan shift pagi, dia datangnya tuh kepagian. Jadi benar-benar semangat gitu. Lalu di minggu-minggu berikutnya, Ervan ini mendapatkan pergantian shift. Jadi gilirannya beda lagi. Dia mendapatkan shift siang sama shift malam. Nah, shift malam ini nih yang biasanya bikin kita agak geli-geli sedap gitu ya, geng ya. Tepat di minggu kedua, di mana Ervan ini sudah menjalani pekerjaan di hotel baru, yaitu hotel di Bandung ini. Dan minggu kedua, tepat di hari kedua di minggu itu juga. Paham ya? Minggu kedua, terus hari keduanya gitu. Pengalaman horor ini dialami oleh Ervan. Nah, di saat itu, Ervan kebetulan kebagian shift malam. Dan dia mesti bekerja dari selesai sholat Isya, sampai jam 5 dan 6 subuh. Jadi lo kebayang tuh ya, bekerja di sebuah hotel, kalau tuh hotel gede banget, lo harus menyisir satu demi satu ruangan karena pekerjaannya sebagai housekeeping. Dan kebanyakan housekeeping itu sistem kerjanya kalau nggak sendiri, ngedorong troli, ya berdua. Biasanya gitu kan. Dia harus cek satu persatu, ruangan demi ruangan, lorong demi lorong, untuk membersihkan tempat tersebut. Atau untuk menjaga hotel tersebut tetap rapi dan bersih. Yang perlu kalian ketahui nih geng, hotel ini jumlah lantainya itu ada 22 lantai. Dan seperti biasa, di setiap gedung-gedung besar itu nggak ada yang namanya lantai 13. Karena memang lantai 13 ini kalau di gedung-gedung besar, di tower-tower tuh sengaja dihilangkan. Sama dengan hotel yang menjadi tempat bekerjanya Ervan ini. Hotel ini juga dilengkapi dengan 2 ruang meeting room.
atau 2 lantai meeting room. Dan memang hotel ini tuh kayak tipenya itu adalah hotel bisnis. Namun juga kadang-kadang rame karena adanya keluarga yang liburan, karena memang hotel ini dekat dengan tempat wisata. Kita balik ke cerita Ervan. Di saat kejadian tersebut pada malam hari, Ervan ini kebagian shift malam dan kebetulan temannya sedang sakit. Di saat itu, karena keterbatasan pekerja, Ervan ini tidak ada yang ngebantuin atau yang ngegantiin temennya. Akhirnya dia harus kerja sendiri, dorong-dorong troli sendiri, lalu bersih-bersih sendiri. Dalam kondisi ini, Ervan ini nggak keberatan nih, geng. Dia merasa kayak, oh ya udah, gue juga bisa sendiri. Ditambah lagi di saat itu kondisi hotel tuh lagi sepi-sepinya, ya kan? Yang terisi hanya 2 lantai. Satu lantainya itu ada sekitar 39 kamar. Jadi kalau digabungin tuh 2 lantai sekitar 78 kamar. Cukup gede, cukup banyak gitu ya. Dikarenakan lagi sepi, di jajaran lampu-lampu koridor, ya kan, kalian pernah lihat ya, koridor lorong hotel itu biasanya lampunya itu nyala semua. Nah ini karena lagi sepi, itu lampunya tuh dinyalain tuh kayak selang-seling gitu loh, geng. Nyala satu, terus selang berapa lampu baru nyala lagi. Nah jadi terus setiap lantai yang lagi nggak ada tamunya tuh kayak gitu. Tiba-tiba nih, geng, pada jam 11 malam, supervisor hotel meminta Ervan ini untuk ngecek koridor, baik yang terisi maupun tidak terisi, mulai dari lantai 7 sampai lantai 22. Ini merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh si Ervan sendiri karena takutnya ada sampah atau bekas apapun yang dapat ngebuat citra si hotelnya itu jadi nggak baik, nggak bagus gitu kan, karena berantakan. Dan Rizky ini juga diwajibkan untuk lapor ke engineer setelah dia ngecek koridor demi koridor. Dalam kondisi ini, lantai yang terisi itu cuma lantai 7 sama lantai 8 doang. Dan itu juga nggak semua kamarnya terisi. Lalu, Ervan ini langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dimulai dari lantai 7 dulu. Menggunakan master key, ya kan? Langsung naik lift biar cepet. Dan sampai di lantai 7, itu awalnya nggak ada apa-apa. Jadi kayak biasa aja gitu. Lantai 7, oh ya udah kayak biasa gitu. Bersih-bersih, ngecek, nggak ada apa-apa, baru dia lanjut ke lantai berikutnya. Dia juga ke lantai 8. Di lantai 8 juga nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada hal yang aneh. Dia udah ngecek satu persatu gitu ya, kamar ke kamar, dia cek ada barang ketinggalan apa enggak. Ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya dia lanjut lagi menuju ke lantai 9 sampai lantai 11. Yang mana di lantai 9, 10, 11 ini kan memang nggak ada tamu. Yang ada tamu cuma 78 tadi. Di saat dia ngecek lantai demi lantai ini, dia itu hanya dibekali dengan walkie-talkie atau HT, hand talkie, tahu ya, radio gitu biar bisa ngomong jarak jauh, dan itu sangat lumrah gitu ya di pekerja-pekerja hotel. Dan lantai demi lantai udah dia susuri, sudah dia cek, dan tibalah dia di lantai nomor 2 paling akhir, alias lantai 21. Di sini kejadian janggal dimulai. Dia ngecek salah satu koridor di lantai 21 ini. Dia jalan sambil nunduk, sambil nulis. Jadi kayak prakteknya kayak gini lah. Nah, dia tulis tanggal dia ngecek koridor tersebut. Dia nulisnya sambil jalan gitu. Kalian kebayang ya, sambil jalan gitu, nyusurin koridornya. Dan kondisinya penerangan sangat minim. Karena lampunya kan nyalanya itu selang-seling. Selang beberapa baru nyala gitu ya. Tiba-tiba aja, karena dia jalan tanpa lihat ke depan, Ervan ini kesandung. Tapi dia nggak tahu dia tuh kesandung karena apa, geng. Karena gelap banget. Tapi yang jelas yang dia rasain, dia tuh kayak kesandung sesuatu yang bulat gitu, kayak bola. Dan ketika dia kesandung itu, dia sontak langsung ngelihat ke arah depan. Gimana sih, kayak lu aja gitu kayak kesandung meja atau apa gitu, pasti awalnya tuh lihat ke depan dulu, baru lihat ke bawah. Itu tadi apa gitu kan. Nah namun, dalam kondisi ini, karena Ervan ini nulis, mungkin pas dia nulis itu ketutup benda yang bulat tadi, dia langsung lihat ke depan, tapi dia nggak noleh ke bawah lagi, geng. Karena kenapa? Di depan Ervan tersebut sudah ada sesosok wanita pakai baju panjang warna merah. Tinggi wanita ini itu selayaknya wanita biasa, yaitu 150 cm. Dengan kondisi kakinya yang nggak kelihatan menapak di lantai sama sekali. Kalau biasanya nih geng ya, setiap kita lihat penampakan wanita rambut panjang itu sudah pasti pakai baju putih. Itu kuntilanak. Namun sudah banyak ceritanya orang memang
sempat bertemu dengan sosok kuntilanak berbaju merah alias kuntilanak merah. Hal yang sama juga dialami oleh Ervan ini ketika tersandung di koridor hotel lantai 21 tersebut. Nah, dalam beberapa kasus nih, geng, yang gue tahu, sosok kuntilanak merah ini adalah sosok kuntilanak kiriman atau peliharaan. Ada beberapa kasus dari teman-teman gue sendiri nih ya. Mereka itu orang tuanya sempat problem dengan seseorang, terus tiba-tiba nggak enak tidur. Bahkan sampai 10 tahun tidurnya keganggu dikarenakan adanya sosok kuntilanak merah kayak gini. Kuntilanak merah ini merupakan sosok kuntilanak yang benar-benar mengganggu dan bisa berinteraksi dengan manusia. Karena pada basicnya kuntilanak merah ini adalah kuntilanak kiriman. Jadi bisa dipelihara oleh dukun-dukun atau paranormal. Berbeda dengan kuntilanak putih yang baju putih. Nah, biasanya itu dia nggak ganggu, cuman menampakkan diri terus lewat-lewat doang. Kalian boleh cari tahu deh tentang kuntilanak merah ini. Banyak sudah kasus orang-orang yang terganggu mentalnya, merasa nggak tenang hidupnya, dan punya musuh lalu diguna-guna. Biasanya yang dikirim adalah sosok kuntilanak merah ini. Nah, mungkin ini yang terjadi juga dengan tempat kerja Ervan ini, geng. Kita lanjut dulu ceritanya. Dalam kondisi ini, Ervan ini sangat kaget karena dia melihat sosok kuntilanak merah ini sedang menghadap ke arah jendela. Kalau kalian tahu window frame di setiap gedung-gedung yang misahin ruang dalam sama luar, biasanya itu nggak bisa dibuka ya. Si kuntilanak ini, kuntilanak merah ini menghadap ke arah luar. Jadi dia tuh kayak nggak lihat ke arah Ervan. Dikarenakan Ervan ini, dia sadar dia sedang menjalankan tugas gitu ya, dia sedang bekerja. Dan dia sendiri sadar kalau sosok yang di depan itu adalah sosok yang tidak biasa. Nah, namun di saat itu Ervan ini coba menguatkan diri sambil membaca doa dan ayat kursi serta ayat Al-Quran gitu ya. Dia tetap fokus dengan pekerjaannya dan mendatangi sosok wanita tersebut. Jadi dia kayak mendekat ke arah wanita berbaju merah ini. Dalam tugasnya ini, Ervan itu harus memastikan setiap lantai itu harus kosong. Karena memang yang dia tahu yang terisi hanya 2 lantai, 7 dan 8. Namun ketika di lantai paling tinggi yaitu 21, kenapa tiba-tiba ada sesosok perempuan gitu. Nah, ini menjadi tugas Ervan juga untuk ngecek siapa perempuan ini. Di saat Ervan mendatangi sosok wanita ini, jaraknya itu sekitar 3 meteran lah dari wanita tersebut. Itu cukup deket lah gitu ya. Dia langsung nanya, "Mbak, ngapain ada di sini? Dan maaf ganggu, ini kan sudah malam," katanya. Lalu sosok perempuan merah tadi langsung ngejawab, "Tolong tangkap pelakunya." Ini benar-benar kalimat yang absurd banget ya menurut gue ya. Kok tiba-tiba bisa ada kalimat itu gitu. Dan di saat itu Ervan baru sadar kalau ini benar-benar makhluk halus yang gak biasa. Karena kenapa? Dari cara dia ngomong itu kayak orang merintih dan memohon. Udah gitu mukanya pucat banget. Dan di perutnya semacam ada bekas tusukan. Nah, di saat itulah Ervan ini baru sadar kalau sosok yang dia temui ini adalah kuntilanak beneran. Dan yang ada di dalam otaknya saat itu, ini adalah korban pembunuhan. Karena memang ya apalagi yang bisa jadi alasan gitu ya. Tiba-tiba ada perempuan pakaiannya merah gitu ya, pucat gitu, terus tiba-tiba kayak minta tolong. Di saat itu juga Ervan ini langsung kabur lari ke tangga darurat. Dan di saat itu Ervan tanpa pikir panjang langsung naik. Dia nggak turun, dia naik ke lantai berikutnya yaitu lantai terakhir, lantai 22. Dan ketika dia lari, itu dia tempat tersandung dan jatuh, geng. Karena saking paniknya. Dan di saat itu, dia tetap menjalankan kewajibannya. Ya namanya juga orang kerja gitu ya. Pasti ada aja gitu yang iseng-iseng ganggu gitu. Nah, Ervan ini nggak mau bermasalah gitu ya dengan pihak hotel. Dia langsung lanjutin pekerjaannya di lantai 22 dengan cara mengecek ruangan demi ruangan. Dan dia berusaha untuk mensuges dalam otaknya tuh ya, dia ya mungkin ini nggak nyata, itu hanya halusinasi. Jadi itu kayak dia tuh berusaha berpikir positif gitu, geng. Dalam kondisi gemeteran, cemas gitu, ketakutan, dia buru-buru ngecek lantai 22 tersebut. Dan ternyata di lantai 22 ini tidak ada hal ganjil yang terjadi. Setelah dia cek satu persatu gitu ya ruangan itu, dan dengan cara terburu-buru dan tergesa-gesa, akhirnya selesai.
Dia langsung menuju lift dan berusaha untuk turun dengan cepat dari lantai 22 tersebut. Karena dia takut di tengah-tengah malah ketemu dengan sosok perempuan ini lagi. Di saat turun tersebut dia benar-benar cemas, udah mau nangis gitu geng. Merasa dia lihat kiri kanan merinding, serasa ada yang mengikuti dia. Di saat itu Ervan ini turun menggunakan lift karyawan. Tujuan dia turun itu hanya ke satu tempat, yaitu ruang security. Dimana dia tuh pengen ngecek CCTV sebenarnya. Dia pengen tahu gitu ya, yang terjadi itu tadi nyata atau enggak. Di saat dia lagi nunggu lift, sesuatu yang ganjil terjadi lagi. Ini masih di lantai 22 nih geng. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggelinding di kaki Ervan. Ini jujur ini yang paling serem banget ya. Yang menggelinding itu adalah sebuah kepala manusia. Potongan kepala manusia yang dimana kepala ini itu merintih minta tolong terhadap Ervan. Dan di saat itu Ervan sadar dia kesandung. Yang awalnya tadi kesandung itu karena apa? Itu justru karena kepala itu geng. Di detik itu juga Ervan langsung teriak benar-benar keras sambil nangis, sambil ketakutan dan membaca ayat-ayat Al-Quran gitu. Namun sayangnya tidak ada yang dengar karena memang di saat itu hotel sedang sepi. Dan dia benar-benar udah nggak tahan lagi gitu karena nunggu lift gitu ya. Liftnya kan lama banget tuh naiknya ke lantai 22. Lalu dia pejamin mata. Nggak lama beberapa detik kemudian dia buka mata untuk memastikan bener nggak sih itu tadi kepala manusia. Dan ternyata kepala manusia tersebut udah hilang, tidak ada lagi di lantai. Dia benar-benar shock banget, ketakutan banget, dan tiba-tiba liftnya nyampe. Kebuka, Ervan langsung masuk ke dalam lift tersebut. Dia benar-benar gemeter, shock banget, sampai pucet, nggak tahu mau bersikap kayak gimana lagi. Dia cuma diam terpaku doang di dalam lift sambil menunggu liftnya turun. Sesaat setelah sampai di lantai bawah, dia langsung ke ruang security dan minta pihak security buat nampilin CCTV. Di sini benar-benar aneh banget, ya kan? Ini aneh banget. Dimana di situ Ervan terlihat sedang ngobrol sendirian. Satu, yang kedua, dia jatuh, tidak ada yang menyandung, jadi jatuh gitu aja. Jadi ini ada dua kejadian, dimana di saat dia nyamperin si kuntilanak merah tadi, yang dia ajak ngobrol, ternyata itu nggak ada orang, di CCTV tidak ada orang. Jadi terkesan kayak Ervan ini lagi ngomong sendiri aja sama tembok. Terus pas dia kesandung benda bundar tadi, itu dia nggak kesandung apa-apa, cuma kayak jatuh sendiri gitu kayak. Dan di saat itu security merasa heran apa yang terjadi dengan Ervan. Ervan juga pengen cerita sejelas-jelasnya, takutnya si security-nya nggak percaya. Karena kan yang terlihat di situ tuh jelas-jelas Ervan ini kayak orang gila gitu geng. Sementara dia mengalaminya sendiri. Nah di saat itu akhirnya Ervan memilih untuk ke ruang karyawan untuk ngobrol dengan salah satu karyawan di sana. Di saat itu karena Ervan lemes banget, dia cuma diem, nggak berani ngomong apa-apa. Sampai akhirnya dia nunggu subuh hari tiba. Di saat subuh dan beberapa karyawan sudah mulai mau ganti shift gitu ya, Ervan ini akhirnya memberanikan diri bercerita kepada salah satu karyawan yang sudah berada lama di hotel itu. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya nih terbukalah sebuah cerita. Jadi di lantai 21, di mana tempat Ervan ini ketemu dengan kuntilanak yang warna merah tadi, itu ternyata ada kejadian pembunuhan di situ. Kejadiannya itu belum terlalu lama, beberapa tahun sebelumnya, itu ada seorang wanita yang menginap di hotel tersebut, tepatnya di lantai 21, tapi kamarnya nggak disebutin nih. Wanita ini nginep sama selingkuhannya. Tiba-tiba pacar benerannya itu tahu, jadi mereka tuh selingkuh ketahuan. Dan pacarnya ini akhirnya adu argumen dengan wanita ini. Setelah cekcok berapa lama, karena cemburu banget, akhirnya si wanita ini dibunuh oleh si pacar, ditusuk. Ya mungkin kalau misalkan kalian penasaran ini kejadian apa, karena ini kan kisah nyata dari si Ervan sendiri, kalian mungkin bisa searching berita-berita yang ada di sosial media, kasus pembunuhan di hotel, kalau bisa di tahun 2019 ke bawah, tepatnya di Bandung. Nah nanti siapa tahu kebuka, akhirnya kalian tahu nih kejadiannya hotelnya di mana. Oke? Dan Ervan juga bercerita tentang lantai 22. Kalau di lantai 22, ternyata ceritanya berbeda lagi nih, geng. Ketika Ervan ini cerita ke si karyawan itu tentang kejadian di lantai 22, si karyawan ini cerita lagi
kejadian yang menimpa cewek juga, wanita juga gitu. Tapi kasusnya bukan pembunuhan, ini lebih ke kecelakaan. Jadi ada salah satu tamu hotel, katanya, itu kejepit di lift. Nah, jadi kepala yang menggelinding tadi, yang dilihat oleh Ervan, itu adalah kepala korban yang kejepit lift tersebut. Jadi kepala cewek. Namun karyawan yang udah lama ini, dia tuh ya layaknya partner lah gitu ya, nggak mau bikin temennya panik. Dia berusaha buat nenangin Ervan ini, geng. Dia bilang sebenarnya sosok-sosok arwah atau hantu-hantu ini itu nggak pengen ganggu Ervan sebenarnya. Dia tuh nggak pengen bikin Ervan itu nggak nyaman. Dia hanya ingin berkenalan dengan karyawan baru. Mendengar cerita ini, si Ervan ini merasa kayak anjir, gue gak nyaman banget nih, bisa harus ada di sini terus gitu. Dan dia sempat berpikir buat resign dari hotel tempat dia kerja ini, karena merasa wah gila, siapa yang mau kerja di tempat seangker ini gitu. Dan kalau misalkan dia dapat tugas di jam yang sama dengan kondisi yang sama, masa dia harus mengalami hal mengerikan ini sampai 2 kali. Namun, dalam kondisi ini, si temennya ini, atau karyawan lama ini, ngingetin Ervan. Bro, katanya, mau lo kerja dimanapun, sesuatu yang berbeda alam dengan kita pasti ada, atau pasti ngikutin, katanya. Dan kalau kita menghindari yang namanya sosok ini, sosok gaib ini, sudah pasti dia akan selalu mendekat dan menampakkan diri. Jadi, si partnernya ini, kayak nenangin Ervan gitu loh. Kayak ngomong ke Ervan kalau hal-hal kayak gini itu bakal ada terus, walaupun dia pindah ke tempat lain sekalipun, bakal tetap ada juga. Jadi si karyawan lamanya ini, partnernya ini, itu meyakinkan si Ervan ini kemanapun dia pergi, dia bakal tetap ketemu dengan hal-hal yang kayak gini. Terus si partnernya ini bilang, alasan kenapa dia tetap bertahan di tempat ini, itu karena hotel ini lumayan bersih, dan juga hotel ini adalah termasuk ke dalam hotel yang berbintang di Bandung. Akhirnya karena adanya bujukan dari temannya atau masukan dari temannya ini, Ervan ini tetap bertahan di hotel tersebut. Lalu geng, ternyata yang tadinya si Ervan mikir kalau ini hanya sebuah perkenalan, kejadian-kejadian ganjil ini hanya terjadi ketika di awal-awal dia kerja, ya kan, minggu-minggu awal. Namun itu tidak 100% benar. Kejadian-kejadian ganjilnya itu masih terjadi di minggu-minggu berikutnya ketika dia kerja. Ketika dia mendapatkan shift malam, dia lagi-lagi bertemu dengan sosok kuntilanak tersebut, kuntilanak merah tadi. Dengan posisi yang sama, si kuntilanak ini minta tolong kepada Ervan. Namun karena Ervan ini udah mulai kayak ya udahlah, ini udah terjadi beberapa kali, dia juga udah capek banget, sampai akhirnya kebal dan terbiasa, dia mengabaikan permintaan wanita tersebut. Namun kejadian janggalnya nggak sampai di situ doang. Banyak hal-hal lain yang dialami oleh Ervan. Misalkan ketika pintunya tuh kebuka tutup sendiri, nggak ada angin, nggak ada orang, nggak ada hal yang bisa membuat itu pintu kebuka gitu, tiba-tiba bisa kebuka sendiri. Namun yang lebih menakutkan, ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi ketika dia shift malam. Sampai-sampai ketika dia datang shift pagi, dalam kondisi ruangan kamar hotel yang masih sepi, Ervan ini mengalami kejadian janggal. Misalnya kayak hordengnya tuh kebuka sendiri, barang-barang yang berjatuhan, segala macem lah gitu. Semenjak saat itu, karena Ervan ini udah enek banget ya siapa sih orang yang kayak udah ketemu mulu, akhirnya merasa kayak ya udahlah bodo amat. Sampai-sampai dia tuh takabur gitu, ngucapin satu kata, yaitu kalau bisa setiap hari aja deh ketemu sama yang ginian. Ternyata hal itu benar-benar terjadi kepada Ervan. Dia benar-benar ketemu dengan sosok-sosok yang ada di hotel tersebut sampai detik ini. Makanya Ervan akhirnya ngirim cerita ini ke tim Kamar Jerry untuk diangkat. Oke, mungkin suatu hari gue pengen gitu ya ngundang Ervan ke Kamar Jerry buat kita ngobrol langsung pengalaman horor dia, karena apa yang dialami ini cukup menarik. Dia bekerja di suatu tempat yang menurut gua memang kemungkinan besar untuk ada makhluk halusnya itu ya bisa banget gitu. Ya semoga nanti kita bisa komunikasi dengan Ervan segera dan mengundang Ervan ke Kamar Jerry. Oke geng, itu dia tadi cerita dari Ervan tentang sebuah hotel tempat dia bekerja, yang dimana di hotel ini ada sesosok kuntilanak merah dan potongan kepala manusia. Mungkin kalian pernah mengalami cerita yang sama.
kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Atau kalian ingin cerita kalian diangkat di Kamar Jerry, kalian bisa kirim ke alamat email berikut. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Cerita Permisi Kamar Jerry.